Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fitri Nurul Iza dari kelas 1 D4 ITA. Di sini saya menjelaskan tentang final project saya. Jadi saya membuat apotik, sistem informasi apotik. Jadi di apotik ini akan ada dua user, yaitu penjual dan pembeli. Penjual bisa menambahkan obat, merubah stok obat dan menambahkan obat baru. Jika pembeli mencari barang, melihat list barang, menambahkan barang ke dalam chart, dan mencetak struk. Untuk algoritma yang saya gunakan, saya menggunakan link list, juga menggunakan queue, juga menggunakan algoritma sorting, selection, sequential search. Jadi queue, algoritma sort, saya menggunakan selection sort. Saya gunakan adalah algoritma sequential algoritma yang mencari di seluruh data, mencari data yang sama dari data yang diinginkan di seluruh data, sehingga saya beri flag. Ketika flag itu bernilai true, maka data yang dicari itu ditemukan, seperti itu. Lalu untuk penjelasan program, saya menggunakan struct obat. Ini satu node, obat ini satu node, sehingga ini sebenarnya lebih mudah dibuat struct, tapi saya sudah terlanjur, jadi tidak apa-apa. Ini efek ketidakefisienan seperti ini akan berdampak ketika di sorting karena saya menggunakan metode selection sort, yang dimana itu adalah metode swap data yang ingin di swap, sehingga temp atau variabel penampungnya itu harus banyak, seperti ini. Ini hanya proses penukaran sepanjang ini. Namun jika kita menggunakan struct di awal, kita hanya mempermudahkan dengan cara yang dirubah adalah variabel structnya. Tidak perlu setiap file dari structnya, seperti itu. Lalu fungsi-fungsi yang saya gunakan di sini. Fungsi-fungsi yang saya gunakan di sini ada mode penjual. Pertama ketika kita akan masuk ke mode penjual dan mode pembeli. Setelah itu, ketika kita memilih mode penjual, akan muncul fungsi lagi, yaitu menambah obat, menambah stok, menulis obat, dan exit. Exit ini keluar dari mode penjual, bukan keluar dari program, seperti itu. Lalu, tambah obat ini saya masukkan ke fungsi allocation. Fungsi allocation ini menambah obat, jadi tidak ada obat yang terduplikasi. Sehingga ketika sudah alokasi memori, langsung dimasukkan obat yang kita ingin masukkan, langsung dicek apakah kode tersebut itu sudah ada dalam list obat. Jika sudah ada, maka tidak akan dimasukkan. Sehingga karena ketika sudah ada, ketika kode tersebut sudah dipakai, tidak bisa dipakai untuk nama obat yang lain, seperti itu. Sedangkan jika kita ingin merubah setelah menambah obat, lalu kita menambah stok, sebagai penjual kita juga bisa menambah stok obat. Untuk menambah stok obat, saya menggunakan algoritma search terlebih dahulu. Jadi kita menambah obat apa yang ingin ditambah, kita cari dulu. Metode pencarian bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan kode dan juga menggunakan nama. Untuk pencarian saya menggunakan case sensitif karena key dari pencariannya itu berupa string, sehingga untuk comparisonnya saya menggunakan yang case sensitif, seperti itu. Sehingga ketika sudah dimasukkan seperti ini, jadi kita bandingkan antara string yang kita cari dengan apakah ada string yang kita cari tersebut di dalam list obat, seperti itu. Variabel head ini adalah stok obat seperti itu. Lalu setelah kita search, baru kita tambahkan obat.
kita update stok. Lalu kan tadi sudah ditemukan data dalam note keberapa, obat tersebut itu dalam note keberapa, sehingga baru bisa diupdate. Setelah diupdate langsung diassign ke note tersebut fight stock, seperti itu. Lalu setelah itu list obat ada dua tampilan, yaitu sorted, yang sudah terurutkan dan yang belum terurutkan. Kelemahan dari program saya adalah ketika saya sudah menggunakan metode yang pengurutan, tidak bisa kembali ke metode yang belum terurut, seperti itu. Lalu mode pembeli. Pada mode pembeli ada menu cari barang, list barang, tambah chart, list chart, cetak struk, dan exit. Exit ini keluar dari mode pembeli, bukan keluar dari program, seperti itu. Lalu cari barang kita menggunakan algoritma search seperti tadi. Namun bedanya ketika dalam penjual, algoritma search itu dipakai ketika akan update, sedangkan algoritma search digunakan dalam pembeli untuk melihat apakah obat tersebut itu ada, seperti itu. Sehingga setelah kita cari yang ditampilkan adalah informasi tentang obat yang kita cari, seperti itu. Lalu list barang ini list semua barang yang dijual. Lah untuk list barang ini tergantung dengan list yang diciptakan oleh penjual. Ketika list tersebut belum tersorting, maka list yang ditampilkan juga yang belum tersorting, seperti itu. Karena hak untuk penyortiran itu ada di penjual, seperti itu. Lalu untuk tambah chart, add to chart. Nah, tambah chart ini di sini saya menggunakan variabel baru dengan tipe yang sama. Mengapa menggunakan tipe yang sama? Karena informasi yang disimpan kurang lebih itu sama. Di add to chart seperti ini. Untuk penggabungan link list baik itu add to chart ataupun list obat, saya menggunakan algoritma NQ, sehingga ketika obat tersebut ditampilkan itu dari data yang masuk pertama kali ketika sebelum disorting. Ketika list obat belum disorting, itu kan data yang masuk pertama kali itu adalah data yang ditampilkan pertama kali, seperti itu. Sehingga namun ketika sudah disorting kan sudah mengalami perubahan. Nah, lalu list chart saya menggunakan algoritma Q juga. Saya juga menggunakan algoritma Q. Jadi tanpa sorting. List chart adalah barang yang dimasukkan pertama kali ke dalam chart pembeli, itu adalah barang pertama kali dihitung atau ditampilkan di dalam struknya nanti. List chart hanya menampilkan barang-barang yang kita beli dengan kuantiti seperti apa, seperti itu, sehingga tidak bisa merubah kuantitinya. Ketika sudah cetak struk, maka chart kita itu akan hilang, karena saya menggunakan algoritma DQ untuk cetak struk. Saya menggunakan algoritma DQ sehingga langsung hilang note pertama, langsung hilang, begitu pula note selanjutnya sampai note terakhir. Tujuan dihilangkannya note tersebut adalah karena asumsinya ketika sudah mencetak struk maka pembelian berakhir, lalu sudah struknya selesai sehingga beda pembeli.
kita lihat list obat sebelum di sort. A3, B3, A1 seperti itu. Kita lihat stok A3 2, A3, B3 2. Saya ingin merubah stok dari B3, maka B03. Nah, karena B03 data ditemukan, maka langsung keluar update stok. Kita lihat sudah diupdate stoknya seperti itu. Saya ingin mencoba dari stok, update stok dengan menggunakan nama. Sangobion ditemukan. Tadi Sangobion stoknya 3, stok 5. Kita lihat listnya seperti itu. Nah, untuk list kita list unsorted berdasarkan kode. Nah, sudah tersort A01, A03, B03 seperti itu. Kita keluar dari mode penjual, masuk ke mode pembeli. Kita cari barang berdasarkan nama, lebih mudah. Kita cari obat Proris, obat tidak dijual, akan muncul obat tidak dijual seperti itu. Lalu kita cari barang berdasarkan nama Sangobion, akan muncul kode, nama, dan stok serta harga. Informasi dari obat tersebut akan langsung muncul. Lalu kita lihat list barang akan sudah tersorting karena oleh penjual listnya sudah disort seperti itu. Kita tambah ke chart, cari barang, kita tambah ke chart, kode obat A01 sebanyak 3. Nah, A01 adalah Sangobion sebanyak 3, maka stok dari Sangobion akan berkurang sebanyak 3 sehingga menjadi 2. Kita coba lihat list barang. Nah, Sangobion sudah berkurang. Mengapa? Karena tadi sudah masuk ke dalam chart. 3 barang sudah masuk ke dalam chart seperti itu. Lalu kita lihat list chart. Saya hanya memilih Sangobion. Saya tambah chart lagi. Kita lihat list chart kita. Seperti itu. Ketika kita cetak stroke, nah, langsung keluar seperti ini. Kita exit keluar. Untuk keluar dari ini kita hanya perlu menekan angka sembarang yang jelas tidak 1 dan 2, misal 3. Selesai. Demikian demo project saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.